Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pidato terakhir Agnelli di Juventus tetap ngotot gelar Liga Super Eropa. Andrea Agnelli tetap berpegang teguh dengan pendirian bahwa Liga Super perlu diadakan untuk kebaikan sepak bola Eropa di masa depan. Hal itu diungkapkan olehnya dalam pidato terakhir sebelum melengsar dari posisinya sebagai presiden Juventus. Agnelli merupakan pendukung utama Liga Super Eropa bersama Real Madrid dan Barcelona. Malah, ia mengucapkan terima kasih kepada dua klub tersebut dalam pidatonya karena telah berjuang bersama. Selama dipimpin olehnya, Juventus sukses meraih 9 gelar Liga Italia, 5 Coppa Italia, dan 5 kali memenangi Piala Super Italia. Bianconeri juga 2 kali menjadi runner-up Liga Champion pada 2015 dan 2017. Lea heran Arsenal punya libur sepekan jelang hadapi MU. MU baru saja ditahan imbang 1-1 oleh Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris. Sedangkan Arsenal tak bermain pada tengah pekan ini. Mereka punya jeda sepekan sejak menekuk Tottenham Hotspur 2-0 pada minggu lalu. Perbedaan waktu istirahat ini disorot oleh De Gea, apalagi kunjungan MU ke Selhurst Park berujung kartu kuning kelima yang diperoleh Casemiro musim ini. Sehingga harus absen melawan Arsenal dan menjadi kerugian bagi skuad asuhan Erik ten Hag. Kehilangan Casemiro pada minggu nanti adalah sebuah kerugian besar, ujar De Gea kepada Sky Sport. Saya tidak mengerti mengapa Arsenal tidak bermain, sedangkan kami harus bermain di pekan yang sama, namun mereka tidak. Sekarang kami kehilangan salah satu pemain terbaik kami. Saya tak memahami ini. Sekarang kami kehilangan dia untuk sebuah laga penting dan ini kerugian besar bagi kami, tegas kiper asal Spanyol tersebut. Jamu MU, Arsenal tanpa gelandang andalan mereka. Mohamed Elneny akan absen di laga melawan MU karena mengalami cedera. Ia mengalami cedera di akhir pekan lalu. Ia mendapatkan cedera tersebut saat sesi latihan sebelum menghadapi Tottenham. Cederanya sendiri dilaporkan tidak terlalu parah, namun ia dikabarkan tidak bisa kembali cepat ke tim utama Arsenal. Tim medis Arsenal saat ini sedang memonitori kondisi Elneny. Kondisi sang gelandang dikabarkan sudah membaik. Namun ia belum cukup fit untuk berlatih di lapangan. Itulah mengapa Elneny diperkirakan bakal absen di laga tersebut. Meski ada sedikit harapan ia bisa pulih tepat waktu sebelum partai big match tersebut. Arsenal versus MU, Wout Weghorst bakal starter lagi? Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan sedikit bocoran terkait skuad timnya saat menghadapi Arsenal. Ia menyebut Wout Weghorst berpotensi kembali jadi starter di laga ini. Erik ten Hag mengaku cukup puas dengan debut Weghorst di skuad Manchester United kala bertandang ke markas Crystal Palace. Ia menilai sang striker bisa memberikan dampak yang bagus bagi timnya di laga tersebut. Saya rasa menjadikannya starter adalah keputusan terbaik karena dia memiliki profil sebagai penyerang nomor 9 dan saya rasa ia bermain dengan baik, ujar ten Hag kepada MU TV. Ten Hag menyebut bahwa dampak yang diberikan Weghorst kepada Setan Merah tergolong cukup oke, jadi ia mempertimbangkan untuk memainkannya lagi melawan Arsenal nanti. Arsenal dapatkan Leandro Trossard. Arsenal sudah mendapatkan calon pengganti Mykhailo Mudryk. Mereka berhasil mendapatkan winger Brighton and Hove Albion Leandro Trossard. Biaya transfer Trossard disebut masih masuk akal mengingat dia juga tidak masuk skema De Zerbi setelah dibekukan dari tim utama dalam 2 pekan terakhir. Trossard ngambek karena Brighton tidak memberinya izin untuk pindah meski diminati Tottenham Hotspur awalnya. Pemain 28 tahun itu sudah bermain di Brighton sejak 2019 dengan 25 gol dari 122 penampilan. Bayern Munich resmi boyong Yann Sommer. Bayern Munich resmi mendatangkan Yann Sommer untuk menjadi pengganti Manuel Neuer yang mengalami cedera serius. Yann Sommer diboyong FC Hollywood dari Borussia Mönchengladbach.
Meski tak disebutkan biaya transfer penjaga gawang berusia 34 tahun itu, kabarnya diperkirakan hanya sebesar 8 juta euro atau setara 130 miliar rupiah dengan tambahan 1,5 juta euro atau setara 24,5 miliar rupiah. Sommer pun mengaku senang bisa bergabung dengan raksasa Liga Jerman itu yang selama 8,5 tahun terakhir menjadi rivalnya di Gladbach. Alejandro Garnacho sepakati kontrak baru di Manchester United. Manchester United berhasil meyakinkan Garnacho untuk menaikkan kontrak jangka panjang di Old Trafford. Ia diberi tawaran kontrak berdurasi 6 tahun, alhasil ia akan membela Manchester United hingga tahun 2029 mendatang. Selain itu ada opsi perpanjangan otomatis selama 1 tahun dalam kontraknya, sehingga ia bisa membela MU hingga tahun 2030. Salah satu kunci keberhasilan MU mempertahankan Garnacho karena mereka menaikkan tawaran gaji untuk sang pemuda. Inikah pengganti Memphis Depay di Barcelona? Klub La Liga Barcelona dilaporkan akan membuat satu perekrutan baru di musim dingin ini. Las Azulgrana berencana mengangkut Gonçalo Guedes dari Wolverhampton. Sang pemain diproyeksikan untuk menjadi pengganti Memphis Depay yang bakal merapat ke Atletico. Guedes punya kans yang besar untuk pindah ke Barcelona. Sang winger sejauh ini kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Jam bermain yang ia dapatkan relatif minim sejauh ini, itulah mengapa Guedes akan mempertimbangkan dengan serius ajakan Barcelona untuk kembali ke La Liga di musim dingin ini. Barcelona tidak akan langsung membeli Guedes. Mereka tidak punya cukup uang untuk menebus sang winger secara langsung dari Wolverhampton. Barca berencana meminjam sang winger dari Wolverhampton dengan opsi pembelian permanen di akhir musim nanti. Bayern Munich sudah kepikiran duel dengan PSG. Bayern Munich sudah kepikiran pertandingan dengan Paris Saint-Germain dalam lanjutan Liga Champions. Laga itu baru digelar pada tengah bulan depan. Sebelum laga itu, Bayern harus menjalani 6 laga lainnya. Yang terdekat RB Leipzig yang akan dilawan oleh Die Roten. Pertandingan itu akan berlangsung di Red Bull Arena Sabtu 21 Januari 2023. Julian Nagelsmann yang menegaskan pentingnya membangun momentum untuk menjelang duel dengan tim penuh bintang PSG. Hasil Liga Inggris sempat tertinggal 2 gol, Manchester City comeback dan tekuk Tottenham. Manchester City berhasil comeback dan mengalahkan Tottenham Hotspur di laga tunda pekan ke-7 Liga Inggris. Bermain di Etihad Stadium Jumat 20 Januari, Manchester City menang dengan skor 4-2. Di laga ini Manchester City ketinggalan 2 gol duluan di babak pertama melalui Dejan Kulusevski pada menit ke-44 dan Emerson Royal di menit ke-45+2. Tottenham full of rhythm now. Ederson save. Manchester City membalasnya via Julian Alvarez di menit ke-51. Erling Haaland di menit ke-53. Dan Brice Riyad Mahrez di menit ke-63. Dan di menit ke-90. Kemenangan ini membuat Manchester City ada di posisi kedua dengan 42 angka, tertinggal 5 angka dari Arsenal, sementara Tottenham ada di posisi kelima dengan 33 angka. Hasil Ceuta versus Barcelona, Blaugrana lolos usai berpesta 5 gol. Barcelona melaju ke babak 8 besar Copa del Rey usai mengalahkan klub divisi 3 Spanyol, di Ceuta dengan skor 5-0 di Alfonso Murube Stadium Jumat 20 Januari. 5 gol Blaugrana berhasil dicetak oleh Rafinha di menit ke-41, Robert Lewandowski di menit ke-50, Ansu Fati di menit ke-70, Frank Kessie di menit ke-77, dan gol kedua Lewandowski di menit ke-90. Kemenangan tentunya menambah moral para pemain Barcelona. Terlebih mereka baru saja memenangi Piala Super Spanyol dengan mengalahkan Real Madrid akhir pekan lalu.
Comeback, Madrid iris tipis Villarreal dan lolos ke babak 8 besar. Real Madrid berhasil melangkah ke babak 8 besar Copa del Rey. Bersua Villarreal di El Madrigal Jumat 20 Januari, Madrid menang dengan skor 3-2. Real Madrid sejatinya tertinggal 2 gol terlebih dahulu melalui Etienne Capoue di menit keempat dan Samuel Chukwueze di menit ke-42. Namun Madrid membalas dengan menceploskan 3 gol melalui Vinicius Junior di menit ke-57, Eder Militao di menit ke-69, dan Dani Ceballos di menit ke-86. שיתוף הפעולה ביניהם. Juventus versus Monza menang 2-1 Bianconeri ke perempat final Coppa Italia. Juventus berhadapan dengan Monza di 16 besar Coppa Italia di Allianz Stadium Jumat 20 Januari. Sinyonya tua menang dengan skor 2-1. Juventus membuka keunggulan di menit ke-8 lewat gol Moiskin. Namun Monza berhasil menyamakan skor di menit ke-24 lewat gol Mattia Valotti. Juve baru bisa mengukuhkan kemenangan di menit ke-78 lewat gol Federico Chiesa. Hasil ini membuat Juve melaju ke babak perempat final. Messi dan Ronaldo saling bikin gol, PSG tekuk Riyadh All-Star. Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Riyadh All-Star di King Fahd Stadium Jumat 20 Januari. PSG mampu menang tipis dengan skor 5-4. Pada laga ini, Cristiano Ronaldo menjalani debut bermain di Arab Saudi. Ia langsung berhadapan dengan Lionel Messi yang dimainkan sejak menit awal oleh PSG. Ronaldo dan Messi sama-sama memperlihatkan ketajamannya di laga ini. Messi membuka keunggulan PSG di menit ketiga. Sementara itu Ronaldo berhasil mencetak brace dalam laga ini tepatnya melalui adu penalti di menit ke-34 dan di menit ke-45+6. Momen mesra Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di lapangan Arab Saudi. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jadi sorotan utama dalam partai persahabatan bertajuk Riyadh Season Cup 2023 yang mempertemukan Riyadh All-Star serta PSG. Peristiwa menarik terjadi sebelum kick-off. Messi dan Ronaldo terlihat saling berangkulan dekat lingkaran tengah lapangan. Pertemuan kedua pemain tersebut memang selalu menyita perhatian pecinta sepak bola. Persaingan Messi versus Ronaldo menyentuh titik puncak ketika sama-sama berkarir di Liga Spanyol. Bagaimana tidak, mereka selalu bertemu setiap musim selama 9 tahun. Momen Lionel Messi tolak penalti pemberian Neymar saat hadapi Cristiano Ronaldo. Mega bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi tertangkap kamera menolak penalti pemberian Neymar saat berhadapan dengan Riyadh All-Star 11 yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Dia tertangkap kamera sempat menawarkan Lionel Messi untuk mengambil penalti tersebut. Apakah Anda ingin menendang penalti? Tanya Neymar kepada Messi. Seperti dikutip dari ESPN. Namun pemenang Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina itu memberikan gestur menolak. AC Milan sedang sakit parah. AC Milan sedang dalam kondisi buruk, hal itu terlihat dalam beberapa laga terakhir yang mereka mainkan. Selepas jeda Piala Dunia, Milan mengawali kompetisi dengan baik lewat kemenangan 2-1 atas Salernitana. Namun ternyata kemenangan itu kemudian disusul oleh rentetan hasil buruk. Kondisi Milan dalam 10 hari terakhir ini patut jadi perhatian Stefano Pioli. Pioli harus segera melakukan perbaikan agar Milan tak makin terpuruk. Elkan Bagot resmi dipinjamkan ke Southampton. Elkan Bagot resmi berpindah klub pada bursa transfer musim dingin kali ini. Bek timnas Indonesia itu kini resmi bergabung dengan klub League One atau Divisi 3 Liga Inggris, Southampton, dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Saya senang berada di sini, saya siap untuk pergi dan membantu dengan cara terbaik untuk bertahan di kompetisi ini. Ucap Bagot dikutip situs resmi Southampton.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!